semua, perkenalkan nama saya Meilan Cahyanisi Salamun dengan NIM 05301425 038. Saya dari kelas B Sistem Informasi jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan langkah-langkah pengerjaan dalam proyek 6 tugas 1 sampai dengan tugas 3. Pertama kita masuk ke tugas 1 mengenai basic recovery. Pengerjaan tugas ini beruntun dari tugas 1 sampai dengan tugas 3. Pada tugas 1 kita diminta menjalankan dua script, yaitu script setup dan script recovery. Kita akan membuat struktur folder simulasi yang nantinya akan digunakan sebagai data yang direcovery. Struktur folder ini berada di desktop dengan dua folder utama, yaitu simulasi drive B sebagai sumber data dan simulasi drive C sebagai lokasi hasil recovery. Di dalam simulasi drive B terdapat 10 folder utama. Setiap folder memiliki pola yang sama, yaitu terdiri dari 3 subfolder. Total keseluruhan menjadi 30 subfolder. Pada setiap subfolder inilah kita isi dengan berbagai jenis file, mulai dari PDF, dokumen, CSV, file teks, file batch, database, dan file konfigurasi. Total seluruh file simulasi dalam simulasi drive D sebanyak 180 file. Setelah mengetahui struktur data yang akan dibuat seperti apa, selanjutnya kita menyiapkan script setup untuk melakukan generate keseluruhan folder dan file tersebut secara otomatis, sehingga tidak perlu dibuat manual. Di sini saya mendefinisikan variabel bernama base yang berisi lokasi folder utama simulasi drive B. Semua folder dan file akan dibuat di dalam lokasi ini. Setelah folder utama dibuat, script menampilkan pesan bahwa proses pembuatan folder dan file akan dimulai. Perintah for ini menjalankan perulangan dari angka 1 sampai 10. Setiap angka mewakili satu folder utama, folder 1, folder 2, sampai folder 10. Di dalam setiap folder I, script membuat 3 subfolder, yaitu subfolder A, subfolder B, dan subfolder C. Subfolder A diisi dengan 5 jenis file simulasi, yaitu PDF, CSV, TXT, doc, dan bat file. Subfolder B diisi dengan 5 file berbeda, mulai dari TXT, CSV, doc, file Python, hingga file gambar JPG. Subfolder C juga diisi 6 file dengan format yang bermacam-macam, seperti file TXT, file konfigurasi, PDF, XML, CSV, dan file Python. Selain subfolder, di setiap folder I juga memiliki 2 file langsung di dalamnya, yaitu file database dan file konfigurasi. File-file ini otomatis dibuat oleh script di dalam setiap folder dan subfoldernya, sehingga keseluruhan file akan menjadi 180 file. Setelah seluruh folder dan file selesai dibuat, script menampilkan pesan bahwa setup sudah berhasil. Script ini membuat seluruh struktur data secara otomatis. Selanjutnya, kita simpan script ini di dalam desktop. Jika sudah, buka terminal, kemudian masuk ke desktop. Setelah itu kita jalankan scriptnya. Terlihat bahwa script setup berhasil berjalan. Terakhir kita cek apakah folder dan file-file di dalamnya benar-benar berhasil dibuat atau tidak, dan script setup yang kita jalankan sukses. Folder beserta file-filenya berhasil dibuat. Setelah struktur folder selesai, tugas selanjutnya adalah menjalankan script recovery. Script ini akan membackup seluruh data dari simulasi drive D menuju simulasi drive C dengan nama output folder otomatis menggunakan format tanggal dan jam. Sekarang kita akan membuat script recovery-nya. Kode ini mendefinisikan lokasi folder sumber, yaitu simulasi drive D, dan folder tujuan, yaitu simulasi drive C. Jika folder simulasi drive C belum dibuat, script akan membuatnya secara otomatis. Script memecah tanggal dan waktu menjadi beberapa bagian, yaitu tahun, bulan, hari, jam, dan menit. Ini digunakan untuk membuat folder hasil recovery memiliki nama yang unik setiap kali script dijalankan. Setiap recovery akan dicatat ke dalam file log bernama recovery log.txt yang berisi catatan seluruh file dan folder yang berhasil di backup. Bagian ini membuat dan menambah isi file log. Isi file log juga menyimpan informasi tanggal, waktu, lokasi sumber, dan lokasi tujuan recovery.
Perintah xcopy digunakan untuk menyalin semua file dan folder dari sumber ke tujuan. Setelah penyalinan selesai, script mencatat ke dalam file log bahwa proses recovery telah berhasil. Kemudian script menampilkan notifikasi jika recovery selesai, serta menampilkan lokasi file log. Selanjutnya, kita simpan script ini di dalam desktop. Jika sudah, buka terminal, kemudian masuk ke desktop. Setelah itu kita jalankan scriptnya. Nah, terlihat bahwa script telah berhasil melakukan backup dan membuat file log. Dengan script ini, proses recovery data berlangsung otomatis, lengkap dengan pencatatan log dan pembuatan folder hasil recovery berdasarkan tanggal dan waktu. Script ini menjadi dasar untuk tugas modifikasi di tahap berikutnya. Berikutnya, kita masuk ke tugas kedua. Pada tugas ini, kita diminta melakukan modifikasi terhadap script recovery yang telah kita buat sebelumnya pada tugas ke-1. Dan berikut pengerjaannya. Beberapa modifikasi yang akan kita masukkan ke dalam script adalah: script hanya akan membackup file dengan ekstensi tertentu, menambahkan progress bar atau counter, melakukan verifikasi file size, serta melakukan kompres hasil backup tersebut ke zip. Di sini saya menentukan lokasi folder sumber yaitu simulasi drive D dan lokasi utama yaitu desktop di mana folder recovery akan dibuat. Script mengambil bagian tahun, bulan, hari, jam, dan menit untuk membuat folder hasil recovery yang unik berdasarkan waktu proses. Script akan menghitung jumlah total file PDF dan dokumen dari seluruh subfolder yang ada. Jumlah ini digunakan untuk menampilkan progres saat proses recovery berjalan. Script menampilkan jumlah file yang berhasil ditemukan dan kemudian memberikan counter progress. Script hanya melakukan pencarian dan penyalinan terhadap file-file dengan ekstensi tertentu, yaitu PDF dan dokumen. Script juga mengambil path relative file lalu membuat ulang struktur folder yang sama persis di folder recovery. Dengan teknik ini, folder yang rumit tetap terjaga bentuknya. File PDF dan dokumen yang ditemukan langsung disalin ke folder baru dengan struktur yang sama. Setiap file yang selesai disalin akan dilakukan verifikasi dengan cara membandingkan ukuran file sumber dan file hasil copy. Jika ukuran sama, script akan menampilkan verifikasi OK. Jika ukuran berbeda, maka akan menampilkan verifikasi gagal. Langkah ini memastikan file yang disalin tidak korup dan proses recovery berjalan dengan benar. Setelah seluruh file berhasil disalin dan diverifikasi, script secara otomatis mengkompres seluruh folder hasil recovery menjadi satu file zip menggunakan perintah PowerShell. Selanjutnya, kita simpan script ini di dalam desktop. Jika sudah, buka terminal, kemudian masuk ke desktop. Setelah itu, kita jalankan scriptnya. Backup hanya file PDF dan dokumen telah berhasil dilakukan. Jumlah file PDF dan dokumen terdapat 40 file, terlihat progress bar atau counternya, serta verifikasi file size-nya berhasil dan kompres hasil backup ke zip juga berhasil. Terakhir, kita masuk ke tugas 3. Di sini kita akan membuat kembali sebuah script yang berisikan 4 poin utama. Yang pertama, selective backup, yang kedua incremental backup, yang ketiga schedule backup, dan yang keempat email notification. Dan langsung saja berikut pengerjaannya. Pada tugas 3 ini kita akan membuat script sistem backup di mana backup yang dilakukan tidak hanya sekedar menyalin data, tetapi script ini sudah dibekali kemampuan yang lebih canggih. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Notepad dan mulai membuat script. Pada bagian ini, script akan menampilkan seluruh folder yang ada di direktori sumber, sehingga kita dapat memilih folder tertentu berdasarkan nomor yang ditampilkan. Dengan demikian, proses backup menjadi lebih terfokus karena hanya folder yang dipilih saja yang diproses. Incremental backup diterapkan menggunakan opsi-opsi khusus pada perintah robocopy. Hanya file yang mengalami perubahan atau file baru ataupun file yang belum ada di lokasi tujuan yang akan disalin. Metode ini menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi karena tidak perlu menyalin ulang seluruh data setiap kali backup dijalankan. Script menyediakan mekanisme penjadwalan otomatis sehingga kita dapat menentukan interval waktu, misalnya 5, 10, ataupun 30 menit. Dan script akan menjalankan backup secara berulang sesuai interval tersebut.
Terakhir, pada bagian ini, setelah proses backup selesai, script akan mengirimkan notifikasi melalui email untuk memberitahu bahwa backup telah berhasil atau selesai dilakukan. Selanjutnya, kita simpan script ini di dalam desktop. Jika sudah, buka terminal, kemudian masuk ke desktop. Setelah itu kita jalankan scriptnya. Setelah script dijalankan, pertama kita diminta memilih folder mana yang ingin di backup. Setelah itu sistem langsung melakukan selektif backup hanya pada folder yang kita pilih. Berikutnya, script menjalankan incremental backup, yaitu hanya menyalin file yang berubah. Karena tidak ada file yang berubah, prosesnya sangat cepat. Lalu script menanyakan apakah kita ingin mengaktifkan schedule backup. Di sini kita akan memilih ya. Jika kita memilih tidak, script melewati bagian ini dan backup hanya dilakukan satu kali. Setelah semua proses selesai, script mengirimkan email notifikasi sebagai tanda backup berhasil. Dan akhirnya sistem menampilkan pesan bahwa proses backup telah selesai. Demikian proses pengerjaan seluruh rangkaian tugas dari tugas 1 sampai dengan tugas 3. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.